Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naharotul Mufidah, peserta Latsar CPNS Kabupaten Banyumas tahun 2023, kelompok 3 angkatan 93. Jabatan saya adalah calon perawat rampil Puskesmas Kebasen. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas agenda 3 dengan Widya Iswara Bapak Yudi Ristiawan, Esos MSI, yaitu tentang kedudukan dan peran ASN dalam mewujudkan smart governance. Yang pertama, saya akan menjelaskan materi tentang manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktek KKN. ASN ini terdiri dari dua jenis, yaitu PNS dan P3K. Fungsi dan tugas ASN adalah 1. Pelaksana kebijakan publik, yaitu melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang kedua, pelayanan publik. Pelayanan publik yaitu memberikan pelayanan yang profesional dan berkualitas. 3. Perekat dan pemersatu bangsa. Misalnya menjunjung tinggi toleransi serta mampu menjaga nilai-nilai persatuan di masyarakat. Hak PNS menurut pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 antara lain 1. Mendapat gaji, tunjangan, dan fasilitas. Kemudian cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, pengembangan kompetensi, dan perlindungan. Kode etik dan kode perilaku ASN ini ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 5. Fungsi kode etik dan kode perilaku antara lain 1. Sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik oleh masyarakat ataupun pimpinan. 2. Sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan ASN dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Materi yang kedua yaitu Smart ASN. Setiap ASN harus dapat merespon perkembangan teknologi dan informasi dengan positif. Kemudian dapat bersikap adaptif terhadap teknologi agar kinerja pelayanan lebih cepat, akurat, dan efisien. Diharapkan setiap pegawai dapat memiliki profil sebagai Smart ASN yang terdiri dari berintegritas tinggi, nasionalisme, profesionalisme, memiliki wawasan global, menguasai IT, dan pintar berbahasa asing, berjiwa hospitalisasi, berjaringan luas, dan berjiwa entrepreneurship. Perkembangan digital ini sangat terasa saat pandemi COVID-19, di mana kita banyak kepentingan, banyak tugas, tapi terbatas untuk interaksi, sehingga digital ini menjadi alternatif solusi ketika orang-orang terbatas untuk berinteraksi. Perkembangan digital ini juga dimanfaatkan oleh orang tidak bertanggung jawab, seperti penyebaran hoax yang masif, cyberbullying, serta ujaran kebencian. Jika ini terjadi, bisa menjadi konflik dan pemusuhan, bahkan bisa memecah belah bangsa Indonesia. Sehingga sebagai seorang ASN harus menjadi contoh dengan memiliki kecakapan literasi digital yang bagus. Tidak hanya mampu mengoperasikan alat, tetapi mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Untuk mencegah efek negatif perkembangan digital, bisa dilakukan dengan melindungi diri dari berita hoax seperti mengevaluasi sumber seperti keterbaruan informasi, relevansi informasi, penulis berita, bukti-bukti, dan tujuan dari berita tersebut. 4 pilar literasi digital Smart ASN. 1. Digital skill. Mampu memahami, mengetahui, dan menggunakan perangkat keras dan lunak. Contohnya, kita harus bisa mengikuti perkembangan digital sehingga memudahkan kita dalam melaksanakan tugas sebagai ASN. Kedua, digital safety, yaitu melindungi data supaya tidak mudah dicuri, seperti menyimpan data di Google Drive, mengganti password secara berkala, dan melakukan backup data.
3. Digital ethics, yaitu menggunakan teknologi informasi komunikasi dengan etika yang berlaku, seperti dengan bahasa yang santun, luhur dalam mengambil sumber, dicantumkan sumbernya, berpikir sebelum sharing, menggunakan akun yang jelas. 4. Digital culture, sebagai upaya menjaga untuk membangun wawasan kebangsaan dan pemanfaatan TIK. Demikian pemaparan materi yang saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.